Ditampilkan di suatu pagi yang cerah, seorang wanita sedang bersiap-siap dengan penuh semangat karena hari ini adalah hari yang sangat mengasyikkan baginya. Namun, tiba-tiba saja, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap berusaha, tetap berdoa meskipun kesuksesan masih jauh di mata. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Rapture. Film ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Steven Soderbergh serta dibintangi oleh beberapa aktor yang mungkin sudah kalian kenal. Baik, kalau begitu jangan berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Wanita itu bernama Renee Morgan, seorang ibu tunggal yang berdomisili di Kansas City, Missouri. Dia dikagetkan oleh seekor laba-laba besar yang merayap di wastafel. Mendengar teriakan sang ibu, Evan bergegas menghampiri dan hendak menghabisi laba-laba itu, namun Renee meminta Evan untuk tidak melakukannya. Saat sarapan, Evan menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan bantuan dengan tugas silsilah keluarga. Evan memang sudah mengisi silsilah keluarga dari sisi Renee, tapi masih tetap harus mengisi silsilah keluarga sang ayah, yaitu Cliff. Evan memohon kepada Renee untuk meyakinkan Cliff agar mau membantu karena Cliff tidak senang dengan hal-hal sekolah, apalagi pekerjaan rumah. Sementara itu, tanpa diketahui, ada seorang misterius yang dengan sengaja menempelkan suatu benda pada ban mobil Renee. Beberapa waktu kemudian, Evan yang sedang mengerjakan PR merasa kesal karena soal matematika yang cukup sulit. Namun Renee meminta putranya mengabaikan karena sudah waktunya mereka pergi ke rumah Cliff. Lagi-lagi mereka tidak menyadari bahwa sedang diawasi dengan kamera tersembunyi yang dipasang di rumah. Dan selain itu, dalam perjalanan mereka juga diikuti secara diam-diam oleh pria misterius. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah Cliff, Renee berbagi kekhawatirannya tentang Evan yang seringkali marah akibat frustasi dalam mengerjakan soal matematika. Namun seperti yang dikatakan Evan sebelumnya, Cliff tidak terlalu peduli dan yakin bahwa pada akhirnya Evan akan baik-baik saja. Tapi untuk menenangkan, pria itu berjanji akan membantu. Saat Renee dalam perjalanan kembali ke rumah, si pria misterius bersama rekan masih tetap mengikuti. Lalu pada suatu momen, dia memberikan aba-aba kepada rekan untuk mengaktifkan alat dan segera itu menyebabkan ban mobil Renee meledak. Peristiwa ini memaksa Renee untuk menepi dan memeriksa ban. Karena Renee adalah wanita yang mandiri, tentu saja dia bisa mengganti ban tanpa membutuhkan bantuan. Namun, seorang pria baik hati secara tiba-tiba menghampiri dan menawarkan bantuan. Pria itu bersama temannya yang sedang menikmati tembakau bakar yang agak ketus dan sedang memperhatikan sekitar. Lalu, tiba-tiba saja pria misterius kembali memberikan aba-aba dan setelah disetrum dan dilakban, Renee dibawa ke dalam truk lalu diborgol pada kursi. Tak lama kemudian, seorang wanita yang diketahui bernama Dr. Nyman mengawasi penculikan tersebut. Dia memotong celana Renee bahkan melepaskannya. Mohon tetap positif kawan meski ini penculikan. Tapi Nyman berniat baik menjelaskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh sehingga ini akan memudahkan Renee untuk buang air. Saat truk mulai bergerak, Renee mengambil pisau serbaguna yang kerap dibawa kemana-mana dari saku celana lalu menyembunyikannya. Saat tiba waktunya istirahat, Nyman membuat lubang pada lakban agar Renee bisa minum. Namun Renee merasa sangat menyesal meneguk minuman tersebut karena setelahnya Nyman menjelaskan bahwa minuman itu telah dicampur obat tidur dan Renee dipaksa untuk menelannya. Let's swallow. Swallow. Swallow.
Beberapa waktu kemudian, tibalah Rene di suatu fasilitas rahasia dan sangat aneh. Pria bernama Tommy dan pengemudi menutupi kepala Rene, lalu wanita itu ditempatkan di brangkar. Ketika mereka melepaskan penutupnya, seorang tawanan lain bernama Seth mengatakan kepada Rene bahwa kelompok yang menculik mereka membutuhkan sesuatu. Lalu dia meminta Rene untuk mengingat sesuatu yang disebut dengan G1012X yang mana tak dapat dijelaskan lebih lanjut. Kelompok penculik membawa Rene ke ruang operasi dan ditinggal sendiri. Rene kemudian berusaha untuk melepaskan diri dan berteriak minta tolong, namun yang datang malah salah satu dari anggota penculik yang bernama Ian. Pria itu melepaskan lakban dari wajah Rene dan Rene dipersilahkan berteriak untuk meminta makan atau apapun karena fasilitas itu sangat aman dan sangat tertutup, yang mana membuat jeritan Rene tidak akan terdengar. Ada momen aneh di sini. Setelah menyingkirkan lakban dari wajah Rene, tiba-tiba saja Ian menempelkan wajahnya ke pipi Rene sembari bergumam alangkah indahnya kulit Rene. Ian lalu mengatakan bahwa sesuatu akan berlangsung dengan cepat, apalagi jika Rene berpikir tidak akan selamat, dan sesuatu nantinya akan membuat Rene terkagum-kagum. Setelah Ian pergi, Rene berusaha meraih pisau di sepatunya, lalu menggoyang-goyangkan brangkar agar dapat meraih pisau itu. Terdengar suara seorang pria yang merupakan tawanan lain di ruangan sebelah memanggil Rene. Diketahui bahwa tawanan itu bernama Blake. Dia menjelaskan bahwa para dokter memaksa orang-orang yang ditawan untuk menghadapi ketakutan mereka. Masih penasaran, Rene pun menanyakan tentang G1012X. Sayangnya Blake tidak tahu mengenai hal itu. Blake hanya mengetahui ada sekitar 20 orang yang dikurung di fasilitas tersebut dan dia sempat mendengar bahwa ada seseorang yang dibebaskan. Tapi Rene berpendapat lain bahwa mungkin saja tawanan yang dimaksud tewas dan para penculik berusaha menutupinya. Percakapan pun terhenti karena seseorang mendatangi Blake dan mulai menyiksanya. Rene pada akhirnya berhasil meraih pisau dan segera menggunakannya untuk memotong borgol pada tangan. Sayangnya, tak lama berselang, seorang pria misterius yang tidak diketahui namanya datang dan untuk mempermudah saya menyebutnya Baldwin. Rene mengatakan kepada pria itu apa yang ia ketahui dari Blake, tapi Baldwin membohongi Rene, mengatakan bahwa mungkin saja salah satu dari penculik telah mengacaukan pikiran Blake untuk menyesatkannya. Rene memohon dengan sangat agar dibebaskan, mengakui bahwa dia memiliki putra sematawayang yang harus diperhatikan. Apakah jangan-jangan kelompok itu juga telah menculik Evan? Seorang wanita bernama Diane mengatakan bahwa mereka tidak melakukan, atau lebih tepatnya belum akan melakukan hal itu. Sementara Diane mengukur tekanan darah, Baldwin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rene mulai dari identitas dan kondisi fisik. Ini membuat Rene berpikir bahwa kelompok itu adalah CDC dan mungkin saja Rene telah terpapar virus. Sama sekali tidak ada jawaban dari Baldwin, yang mana membuat Rene merasa putus asa, dan dalam keputusasaannya itu, Rene berjanji akan bekerja sama, melakukan apapun yang diminta asalkan dibebaskan. Selanjutnya adalah tes mata, yang mana hasilnya tidak terlalu baik. Tes berlanjut dengan pertanyaan tentang alergi yang dialami dan Baldwin menyebutkan secara bisik-bisik beberapa angka, meminta Rene untuk mengulanginya. Tentu saja Rene tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa mendengarnya. Kemudian serangkaian pertanyaan selanjutnya mengungkapkan bahwa Rene pernah menderita anemia dan mengetahui Rene memiliki fobia terhadap laba-laba. Seperti yang dilakukan Ian, Baldwin juga menempelkan wajahnya ke pipi Rene lalu meyakinkan wanita itu bahwa akan segera merasakan sesuatu. Lagi-lagi saat ditinggal sendiri, Rene melanjutkan usahanya untuk melepaskan diri dari ikatan. Sialnya, pisau tersebut jatuh dan tak lama kemudian Diane masuk ke ruangan bersama seorang dokter bernama Rexland yang langsung terpesona dengan warna kulit dan latar belakang Rene. Ilmuwan itu mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengambil keputusan tentang apa yang selanjutnya dilakukan terhadap Rene. Pria itu kemudian memegang tabung berisi cairan yang dikira Rene adalah G10
G10-12X, Rexlen terlihat lega dan menganggap pengetahuan Rene adalah suatu kemajuan. Tapi cairan yang disuntikan ini bukanlah G10-12X, melainkan cairan untuk mempercepat proses yang akan membantu Rene menjalani kehidupan yang 100% berbeda. Saat tak sadarkan diri, Rene mendapat penglihatan aneh seperti bermimpi melihat Evan dikurung. Tiba-tiba saja ketika sadar, tokoh utama kita sudah berada di ruangan lain dengan pengekang yang lengkap terpasang. Lalu seekor serangga pun dilepaskan, serangga yang membuat Rene sangat ketakutan. Sementara Diane menakut-nakuti Rene dengan penjelasan tentang gigitan beracun laba-laba, Bultmann mendesak Rene untuk melawan sampai akhirnya laba-laba itu pun ditarik kembali dan Rene masih gemetar ketakutan. Ternyata itu adalah sebuah tes dan Bultmann mengaku kecewa dengan hasilnya. Sedangkan Diane mengungkapkan rasa optimisnya karena masih ada tes tahap kedua. Setelah lagi-lagi menggosokkan pipi, Bultmann berbicara tidak jelas, mengatakan tentang sesuatu yang pecah dan merasakan sesuatu setiap kali menyentuh Rene, seolah bisa berkomunikasi lewat sentuhan kulit. Menurut Diane, jika apa yang disampaikan oleh Bultmann benar, maka penderitaan Rene akan segera berakhir. Diane menambahkan, Rene akan mengetahui tempatnya berada untuk menghabiskan sisa hidup, tapi yang perlu diingat, untuk mengetahui hal itu akan sangat menyakitkan. Setelah Bultmann dan Diane meninggalkan ruangan, Rene lagi-lagi berusaha melepaskan ikatan dan kali ini berhasil. Wanita itu memasuki ventilasi, lalu mulai menjelajah. Dia menemukan ruangan lain di mana para tawanan mendapat siksaan yang sesuai dengan apa yang mereka takutkan. Seseorang bernama Terence mengawasi seluruh operasi dari ruangan lain bersama Nyman. Selain itu, ketika menjelajah lebih lanjut, Rene menemukan ruangan lain lagi. Di sana Rexlen dan Diane menenggelamkan Seth dalam cairan yang sebelumnya disuntik ke dalam tubuh Rene. Pada akhirnya Rene turun ketika menemukan toilet dan wanita itu sempat mengintip keluar di mana ia melihat mobilnya yang terparkir. Segera Rene pun bersembunyi ketika mengetahui ada yang masuk yang ternyata Ian dan Tommy. Keduanya mengungkapkan kegembiraan karena berhasil mengumpulkan 47 orang yang disebut sebagai Rapture. Namun Ian kecewa karena tidak ada satupun dari 24 wanita yang subur. Rene pun melanjutkan penjelajahan melalui ventilasi dan menemukan tangga yang menuju ke rooftop. Sayangnya, saat mencapai puncak, ada jeruji besi yang menghalangi. Lalu saat kembali turun, wanita itu akhirnya menemukan ruangan Blake, mengatakan kepada pria itu bahwa mereka harus melarikan diri dengan cara merampas gelang akses. Namun Blake sepertinya enggan dan mengaku bahwa dirinya akan segera dibebaskan berdasarkan hasil tes terakhir. Saat Rene bertanya kembali tentang G10-12X, Blake mengatakan para penculik merasakan bahwa itu ada di dalam dirinya, tapi dia tidak benar-benar yakin karena ini hanya dugaan berdasarkan sentuhan kulit. Tiba-tiba saja seekor ular merayap keluar yang seketika membuat Blake ketakutan. Rene membantu menahan kepala Blake agar tidak melihat hewan itu, namun karena mendengar ada yang masuk ke dalam ruangan, Rene pun segera bersembunyi di bawah berangkar. Ternyata yang datang adalah Rexlen, memberitahukan bahwa kekuatan nyaris menyebabkan perubahan dalam DNA. Oleh karena itu, Blake akan dikirim pulang setelah memberikan obat penenang yang berguna dalam perjalanan. Dan Colette, wanita yang bertanggung jawab untuk memulangkan kembali subjek, menjelaskan kepada Blake bahwa dia akan segera berada di rumahnya dengan membawa ingatan yang akan mengubah cara pandang terhadap dunia, serta memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi renungan semua orang selama berabad-abad. Sementara itu, ular ganggu kini merayap ke arah Rene, tapi untungnya Bultmann segera menarik hewan itu dan memasukkannya ke dalam tangki, sama sekali tidak menyadari Rene bersembunyi di bawah berangkar. Lalu setelah Blake dibawa pergi, Rene menuju ke lift yang tentu saja tidak bisa dioperasikan karena tidak memiliki gelang akses.
Di ruangan lain, Rene menemukan beberapa gelang pada lemari, serta peta yang sepertinya cukup rinci menjelaskan operasi para penculik di seluruh negeri. Selanjutnya, setelah mengambil gelang, Rene segera bersembunyi karena mengetahui ada yang datang. Ya, seorang pria terlihat sedang mencabut kontak lensnya dan alangkah terkejutnya Rene ketika melihat mata pria itu. Selanjutnya, Rene melihat mayat Seth dalam kondisi yang mengenaskan dengan kulitnya yang benar-benar rusak akibat cairan akselerasi. Ian yang datang tak lama berselang mengungkapkan bahwa dirinya sangat dekat dengan Seth dan Blake dan sangat disayangkan harus berakhir dengan kekecewaan. Namun menurut Diane, mereka masih memiliki harapan pada Rene. Oleh karena itu, Bultmann meminta Diane menyiapkannya. Mendengar hal ini, Rene pun bergegas kembali ke ventilasi untuk menuju ke ruangannya. Selain itu, Rene juga mengikat diri dan kembali ke atas berangkar tepat waktu. Jadi Diane dan Rexland yang baru saja tiba tidak curiga dan segera mengajukan beberapa pertanyaan sembari menyiapkan suntikan. Tapi sebelum itu, Diane lebih dulu meyakinkan Rene agar tidak melawan karena mereka hanya mencoba membuat Rene merasa ketakutan agar Rene bisa melampaui kematian. Entah apa makna di balik ucapan tersebut. Tapi selanjutnya, Diane menyinggung tentang Evan, tentang kemarahan pemuda itu, dan bahkan tentang soal matematika, serta berjanji mereka akan berusaha meredam emosi Evan. Lagi-lagi, ini semua diketahui oleh Diane ketika menyentuh kulit Rene. Ya, lebih lanjut Diane mengungkapkan tentang G1012X, merupakan kode genetik pada kromosom dan kelompok itu percaya bahwa rasa takut Rene akan menyebabkan perubahan. Untuk membuat Rene mengerti, Diane menunjukkan wujud aslinya. Momen ini dimanfaatkan oleh Rene meraih jarum suntik yang ditinggalkan untuk menyerang Diane, lalu melarikan diri. Setelah meninggalkan Diane dalam kondisi tak sadarkan diri di tengah-tengah lift, Rene menemukan ruangan di mana kelompok penculik menyimpan sampel DNA subjek. Tiba-tiba saja, Rexland dan Bultmann juga masuk ke ruangan tersebut, membicarakan sel yang diambil dari Rene. Rexland mencatat bahwa kemungkinan Rene semakin dekat dengan keberhasilan karena sel telurnya menolak benih manusia. Terkejut mendengar hal ini, Rene pun secara diam-diam keluar, tapi Bultmann segera menyadari dan melakukan pengejaran. Beberapa waktu kemudian, setelah tertangkap serta dibuat pingsan, Rene terbangun dan mendapati diri di dalam ruangan saat wanita itu menangis. Diane dan yang lainnya datang untuk menawarkan makanan. Diketahui Rene tak sadarkan diri selama hampir 2 hari. Terence juga ada di sana, menjelaskan bahwa waktu bergerak dengan cara yang berbeda bagi mereka, yang mana membuat mereka menua lebih lambat daripada manusia. Rene telah melawan dan seharusnya mendapat hukuman, tapi Terence memiliki pandangan berbeda karena lebih tertarik pada subjek dengan naluri bertahan hidup yang kuat. Di tengah percakapan tersebut, Nyman tiba-tiba menyebutkan angka 42, 67, dan 44 nyaris tanpa suara, lalu meminta Rene untuk mengulang apa yang ia katakan. Awalnya Rene menolak, tapi Terence yakin bahwa Rene dapat mendengar dengan jelas dan akhirnya berhasil menyebutkan angka yang sama persis. Bahkan kini mampu membaca catatan medis meskipun huruf-hurufnya berukuran sangat kecil. Pada momen ini, Rene menyadari bahwa mereka benar-benar berusaha mengubahnya dan Rene menolak. Namun Terence berpikir bahwa perubahan itu sangat bermanfaat karena melenyapkan rasa takut dan emosi. Ya, setelah menunjukkan video Evan kepada Rene, Terence mengatakan bahwa dia tidak akan lagi merasakan cinta seperti manusia setelah mengalami rupture.
Lebih lanjut, ia menjelaskan ada banyak orang yang seperti Rene, dan pria itu juga mengakui bahwa dirinya bukanlah manusia, tapi memang berawal dari manusia. Evolusi ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki planet bumi setelah manusia melakukan perusakan di mana-mana. Setelah semua penjelasan, Terence dan Nyman meninggalkan ruangan, lalu Bultmann dan beberapa petugas lain datang untuk mengikat Rene ke kursi, memakaikan wanita itu helm khusus, lalu setelah itu Diane melepaskan laba-laba yang membuat Rene sangat amat ketakutan. Selama Rene berteriak dan memohon agar helmnya dilepaskan, para penculik hanya menatap tanpa ekspresi dan Terence hanya mengatakan bahwa kini semuanya bergantung pada Rene. Beberapa saat setelah ketakutan yang menyiksa, akhirnya helm Rene hancur dan wajah Rene mulai berubah, yang mana menurut Terence ini adalah rupture. Rene sama sekali tidak merasa takut, dia hanya berdiri diam meskipun laba-laba masih merayap di wajahnya. Rene kembali ke rumah dan Terence menasihati untuk tidak menjelaskan apapun ketika keluarga dan rekan menyadari tentang perubahan perilakunya. Kemudian Rene sempat melihat sebuah video yang menampilkan Blake dalam sebuah wawancara. Pria itu mengaku bahwa dirinya diculik oleh alien yang ingin mempelajari tentang manusia. Setelah itu, Rene berbicara dengan putranya untuk bertemu beberapa orang dan mengikuti program pelatihan demi memudahkan dalam belajar matematika. Namun Evan menolak dan dia merasakan sang ibu sangat aneh belakangan ini. Tak lama kemudian, Bultmann datang bersama Terence untuk membawa Evan. Mereka menjelaskan kepada Rene bahwa gennya memiliki potensi besar dan terbukti Rene masih tetap dalam kondisi subur meski telah melewati rupture. Karena Evan masih belum turun, jadi mereka pun menuju ke atas untuk menjemput. Bersamaan dengan itu, Rene secara diam-diam mengirim pesan kepada Evan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Evan berhasil melarikan diri dengan sepedanya. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan Terence yang berbicara dengan Rene bahwa mereka tidak akan mengejar Evan karena Rene akan membantu membawa pemuda itu kepada mereka. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa cinta Rene kepada Evan akan segera lenyap dan satu-satunya yang Rene pedulikan adalah jumlah keturunan yang bisa diberikan kepada mereka. Ya, Rene lah yang mereka nantikan selama ini dan sangat dibutuhkan untuk memperbanyak kaumnya. Dan tamat. Film ini memukau dalam caranya menempatkan penonton pada posisi Rene yang terisolasi dan terbelenggu. Saya merasakan setiap ketakutannya, setiap ketidakpastiannya, seolah-olah saya sendiri yang terjebak dalam situasi mengerikan itu. Di tengah banyaknya film horor pada tahun 2015-2016, film ini menonjol dengan atmosfernya yang mencekam dan menyesakkan. Kombinasi warna yang mencolok dan mengganggu semakin menambah kesan suram pada fasilitas tempat Rene ditahan. Rasa takut adalah proses biologis aneh bagi manusia, hampir seperti usus buntu. Sebagian besar tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari, namun bahkan di dunia perfilman, kita rela merasakan sensasi melemahkan ini demi hiburan. Eksperimen inti dalam film ini berpusat pada respon manusia terhadap rasa takut dan bagaimana hal itu dapat mengubah seseorang. Tetapi tujuan akhirnya tidak serta-merta menghancurkan jiwa, jadi alih-alih menghancurkan seseorang hingga ke titik terendahnya melalui rasa takut, skema utama di sini adalah melakukan hal yang sama, namun kemudian membangun kembali seseorang menjadi lebih kuat melalui pengalaman tersebut. Ini adalah gagasan menaklukkan rasa takut untuk menjadi lebih baik yang dibawa ke titik ekstrim. Tetapi ekstrim yang dimaksud mungkin tidak terlalu jauh dari pemahaman kita. Maksud saya, perasaan berdaya setelah bertahan dan pulih dari peristiwa mengerikan. Siapapun yang pernah mengalami depresi pasti paham dengan gagasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun para penculik Rene licik, invasif, dan menyeramkan, fakta bahwa niat mereka sebenarnya masuk akal dan bahkan bijaksana membuat semuanya menjadi
menjadi abu-abu secara moral. Jadi, kita tidak hanya disuguhi sensasi visual, tapi konsep yang dibawa film ini juga menciptakan sensasi intelektual dan naluriah. Ada pula upaya yang berulang untuk membuat penonton merasa aneh, di mana para penculik Rene terobsesi dengan sentuhan, khususnya menggesekkan wajah mereka ke wajahnya dengan cara yang hampir bersifat dewasa. Tentu ada makna dan tujuan di baliknya, tapi terkadang setelah beberapa kali melihatnya, saya jadi merasa bahwa itu sedikit konyol. Saya pikir mungkin saja karena film ini cukup menegangkan, sehingga diperlukan sedikit hiburan, tapi tetap dengan cara yang aneh. Secara keseluruhan, film ini cukup mengerikan. Maksud saya, mengerikan di sini dalam artian menarik. Melalui pemeran yang luar biasa, visual yang menempatkan mata kita tepat pada posisi tokoh utama yang ditawan, dan naskah yang meskipun aneh secara ilmiah dan fiktif, di beberapa tempat memanfaatkan kiasan fiksi ilmiah klasik dengan sangat baik dan pemahaman yang tajam tentang hubungan manusia dengan rasa takut. Bahkan momen-momen anehnya pun bukanlah sebuah kekurangan, karena jenis keanehan genre seperti ini adalah salah satu alasan mengapa saya menyukai fiksi ilmiah imajinatif. Pada dasarnya, ini adalah film horor tentang bagaimana horor ini mempengaruhi kita, kebaikan apa yang dapat diberikan kepada kita, dan pada akhirnya seberapa berharga kebaikan itu bagi kita dalam prosesnya. Oke, dalam film ini Rene diculik oleh sekelompok ilmuwan untuk memecah DNA-nya G10-12X yang akan mengubah tubuh Rene. Apakah Rene jadi alien, monster, atau apa? Ini menjadi pertanyaan besar yang mana saya pikir bagi semua penonton. Ada sesuatu yang unik di sini, yaitu para penculik menua dengan sangat lambat. 1 tahun bagi mereka setara dengan 10 tahun bagi kita. Perhatikan, Dr. Rexland yang bergaya seperti Elvis, Diane bergaya seperti ibu rumah tangga tahun 50-an, dan Terence berpakaian ala awal abad 20-an. Rahasianya terletak pada rapture yang mereka alami di titik-titik berbeda dalam hidup. Rapture membuat metabolisme melambat secara drastis, 1/10 kecepatan normal. Misalnya, seseorang rapture di usia 20 tahun pada tahun 1900. Jadi, di tahun 2000, dia baru berusia 30 tahun meski telah menjalani 1 abad penuh. Konsep penuaan yang unik dan menarik, bukan? Jadi itu makhluk apa, Bang? Oke, berdasarkan pengakuan Terence, mereka adalah manusia, atau mungkin lebih tepatnya berawal dari manusia. Terence menyinggung tentang renungan manusia selama berabad-abad, yang mana saya pikir ini adalah suatu pertanyaan, apakah manusia sendirian di alam semesta ini? Lalu tentang kelangsungan hidup planet, yang menyatakan mereka peduli. Jadi ya, saya pikir Terence dan yang lainnya adalah spesies baru hasil eksperimen alien. Berabad-abad yang lalu, alien tiba di bumi, menculik manusia untuk pertama kalinya dan mengubah DNA mereka. Tentunya tidak langsung berhasil. Beberapa percobaan telah dilakukan, beberapa hasil gagal juga telah didapatkan, sampai akhirnya ditemukanlah manusia dengan G10-12X yang sangat cocok dengan alien, sehingga transformasi melalui rapture dapat terjadi. Oke, satu masalah selesai, tapi masalah lain muncul, yaitu tentang masa depan para spesies baru ini. Mereka tidak bisa berkembang biak karena semua sel telurnya menolak pembuahan dari manusia biasa. Sementara untuk mendapatkan G10-12X ini, seperti yang kita tahu, sangatlah sulit. Jadi para spesies baru ini pun melanjutkan apa yang dikerjakan alien, menculik manusia-manusia untuk dirapture dan diteliti sampai akhirnya menemukan Rene. Hanya Rene yang bisa menghasilkan keturunan baru dari manusia dan diharapkan dapat melahirkan spesies-spesies yang subur, seperti yang dijelaskan di akhir film. Kalian mengira masalah sudah selesai? Belum, karena setelah rapture, perasaan manusia belum sepenuhnya hilang. Oke, mungkin rasa takut, cemas, atau khawatir telah lenyap, tapi tidak dengan sisanya, atau membutuhkan waktu untuk membuat spesies baru ini benar-benar menjadi tak berperasaan. Kita tahu bahwa perasaan cinta membuat Rene menyelamatkan Evan. Selain itu, keberanian membuat Blake mengakui di sebuah acara wawancara, mengungkapkan semua kebenaran kepada media secara belak-belakan, meskipun belum tentu semua percaya. Tapi Rene, saya melihat Rene ini berbeda. Dia cerdas dan gigih, jadi mungkin saja ia akan memulai perlawanan sebelum emosinya benar-benar sirna, mencari cara untuk menyingkirkan spesies baru ini dari muka bumi.
Tujuannya apa, Bang? Nah, untuk ini tidak jauh berbeda dengan film-film alien pada umumnya. Manusia telah banyak melakukan perusakan terhadap lingkungan sehingga dianggap tidak pantas untuk tinggal di planet bumi. Oleh karena itu, alien mengubah pola pikir sekaligus mengubah manusianya itu dengan rapture. Nantinya, secara perlahan para spesies baru ini akan menjadi manusia baru yang lebih baik, menggantikan manusia-manusia kuno yang penuh kekerasan, barbar, dan suka seenaknya. Ya, andai saja ada lanjutannya pasti seru nih, tapi sayangnya tidak ada bahkan sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!